Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas penting untuk seorang YouTuber, terutama yang sudah monetisasi, yang mendapatkan notifikasi dari atau email dari YouTube bahwa tentang perubahan pajak penghasilan. Bagaimana cara kita mengisinya? Lalu kita lihat dulu isi notifikasi dari YouTube. Perubahan terhadap pajak penghasilan Anda. Kami menghubungi Anda karena Google akan diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memungut pajak Amerika Serikat atas pembayaran kepada kreator di luar Amerika mulai tahun ini, paling cepat Juni 2021. Oke. Kita akan coba membahas bagaimana cara kita mengisi. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita buka Google AdSense kita. Ya, Google AdSense sudah terbuka. Di sini penting pemeriksaan apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Oke, langkah selanjutnya adalah klik kelola info pajak. Oke. Di sini Anda akan menuju ke kelola info pajak. Berikan atau perbarui info pajak Anda, profil pembayaran, dan negara Anda menentukan cara pajak Anda dikumpulkan, dipotong, dan dilaporkan. Tapi sebelumnya, teman-temanku sekalian, para YouTuber, siapkan NPWP-nya untuk yang ada di Indonesia. Siapkan akun atau nomor NPWP-nya. Oke, kita lanjut. Info pajak Amerika. Untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit. Kita klik tambahkan info pajak. Oke, silakan masukkan akun Anda. Ini jangan sampai salah. Oke. Klik berikutnya. Ya, di sini Anda akan dilanjutkan ke sini. Info pajak Amerika. Untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. IRS, Otoritas Pajak Amerika, mewajibkan info pajak dilaporkan dalam huruf A sampai Z atau angka. Untuk karakter beraksen, gunakan huruf seperti N atau A atau yang lainnya. Apakah jenis akun Anda ini? Silahkan jenis akun kita. Biasanya kalau kita perorangan saja, kalau kita, atau selain perorangan bisa bisnis atau yang lain, itu masuk ke non individu atau entitas. Kalau untuk akun bisnis, kita klik perorangan, kemudian klik berikutnya.
Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika? Apakah kita warga negara? Kalau kita tinggal di Indonesia, tidak. Kemudian berikutnya, ya, pilih jenis formulir pajak W8 kita. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W8 diperlukan. Yani kita bisa mengklik W8 BIN. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Atau W8 ACE. Formulir ini paling banyak sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non Amerika yang peroleh penghasilan terkait perdagangan atau bisnis Amerika dan mengajukan laporan pajak penghasilannya. Kita klik yang karena perorangan, kita klik W8 BIN. Oke. Selanjutnya kita diarahkan ke mulai formulir W8 BIN. Oke, di sini kita ke formulir pajaknya. Pertama, identitas pajak. Pastikan informasi ini sama persis dengan yang ada di dokumen pajak Anda. Dan bahwa formulir ditandatangani oleh perwakilan resmi dari entitas hukum ini. Namanya silahkan sesuai pajak. Siapkan kartu pajaknya. Kemudian nama DBA atau berbisnis. Ini untuk bisnis bisa diklik di sini. Kita bisa klik apa informasinya di sini. Nama berbisnis sebagai DBA adalah nama perusahaan yang berbeda dengan nama pemilik. Misalkan nama di sini kita, kemudian nama akunnya berbeda. Entitas yang diabaikan adalah entitas bisnis yang memiliki pemilik tunggal, bukan korporasi berdasarkan hukum pajak Amerika, dan tidak dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya untuk tujuan pajak pendapatan federal Amerika. Ini biasanya terlihat di baris nomor referensi di formulir pajak. Oke, bisa kita klik di sini untuk setupnya. Selanjutnya ini kita abaikan karena kita pribadi. Kita klik negara, kita pilih negara kita. Ya. Selanjutnya, nomor identifikasi wajib pajak. Nomor identifikasi wajib pajak atau disebut dengan PIN kalau kita NPWP adalah nomor pemproses pajak yang diwajibkan oleh IRS untuk beberapa penerima pajak. Untuk TIN asing, jangan sertakan identitas pribadi asing lainnya seperti nomor registrasi penduduk Korea. Jika mengklaim perjanjian, Anda boleh mencantumkan TIN asing. Oke, di sini TIN asing operasional kecuali Anda mengklaim perjanjian pajak. Di sini kita bisa klik TIN asing kita. Ya, TIN-nya itu NPWP kita. Silahkan klik NPWP, nomor NPWP-nya. Oke. Ya, ITIN-nya ini sama dengan yang di atas. Kalau dia bukan individu, di sini ditulis. Kita klik berikutnya. Ya, alamat tinggal permanen. Alamat tinggal tetap menggunakan PO Box. Yang kedua, alamat untuk perhatian. Anda akan diminta untuk mengirim dokumentasi tambahan PO Box. Kotak pos adalah kotak yang dapat dikunci dan memiliki nomor tersendiri atau pengidentifikasi alamat unik lainnya secara fisik berlokasi di kantor pos. Kita klik cetak di sini. Klik Indonesia. Silakan tuliskan alamat berdasarkan KTP Bapak Ibu Saudaraku atau berdasarkan yang di NPWP-nya. Oke. Yang lengkap di sini.
Kita pilih provinsinya, kode posnya, alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Ya, kita klik. Kalau kita tinggal di tempat yang berbeda dengan alamat surat atau dan KTP kita, misalkan kita ngambil perumahan atau yang lain, silahkan klik alamat di bawah ini. Alamat 2. Oke, kita klik centang saja karena kita samakan dengan alamat surat kita. Kemudian klik berikutnya. Oke. Sini perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Jika tidak, Undang-Undang Pajak Amerika Serikat dapat mengenakan potongan pungut sebesar 30% atas bayaran yang dianggap sebagai pendapatan bersumber dari Amerika. Pajak ini dapat dikurangi atau dihapus untuk pembayaran yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian pajak yang relevan. Ya, penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika. Di sini kita bisa lihat, berdasarkan perjanjian pajak beberapa jenis pendapatan mungkin bebas pajak atau mungkin dikenai pengurangan tarif pajak. Jenis pendapatan yang berbeda akan memiliki persyaratan dan batasan kelayakan yang berbeda. Oke, bisa klik selanjutnya atau selengkapnya untuk di sini. Kita klik iya di sini. Oke. Penduduk dengan negara mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat, klik ya. Kita klik negara kita Indonesia. Oke, di sini tarif dan ketentuan khusus. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan pungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di Amerika. Pengurangan tarif dan pengecualian ini berbeda antar negara dan jenis pendapatan tertentu. Pilih semua yang berlaku untuk Anda. Anda dapat mengklaim untuk segala jenis pendapatan di masa yang akan datang. Anda rencanakan untuk diperoleh dari produk Google. Kita klik layanan. Ini bisa di sini kita klik pajaknya ya, pajak 8 ayat 1. Kita ambil paling rendah, tarif perjanjian paling rendah di sini. Kemudian klik centang. Alasan kita adalah memenuhi persyaratan perjanjian adalah sebagai wajib pajak di negara yang disebutkan di bagian identitas pajak. Individu yang disebut di bagian identitas pajak memenuhi persyaratan wajib perjanjian. Tidak memiliki bentuk usaha tetap di Amerika dan tidak melakukan layanan pribadi yang independen di Amerika, di lokasi tetap di Amerika, atau hak atau properti yang menghasilkan pembayaran royalti tidak terkait secara efektif. Oke, kita klik di sini. Kita klik lagi royalti film dan TV, seperti partner film dan acara tertentu di YouTube serta partner file. Kita klik pasal 13 ayat 2 dengan potongan paling rendah 10%. Alasannya sama, kita klik alasan yang tadi itu. Oke, kemudian royalti hak cipta, ya seperti Play dan program partner YouTube. Kita klik pasal 13 ayat 2, kemudian potongnya 10%. Alasannya sama, kita klik centang dia. Kemudian kita klik berikutnya. Kita akan diarahkan ke nomor 4, pratinjau dokumen. Ini adalah cara dokumen Anda akan dibuat. Tinjau 4 PDF dan konfirmasi informasi Anda. Oke, di sini 4 formulir sudah dikirimkan sama pihak AdSense atau pihak YouTube. Ya, pajaknya kita bisa lihat untuk film dan TV. Ya, dia dalam bentuk PDF. Oke, ini sertifikat kita untuk pembayaran pajak sudah jelas, silahkan dibaca semua. Tapi ini untuk hak cipta. Kita tinggal klik, silahkan dibaca. Kemudian ada layanan sama, tinggal klik buka, download, print bisa download. Di sini kita bisa print out. Saya sarankan ini di print out saja atau kita download. Kita klik download. Saya ulang buka satu-satu dulu. Kita taruh tempatnya, kita taruh di sini.
Oke, ini satu sudah kita download, kemudian yang kedua kita download lagi hak kitanya, kita bisa print sendiri yang ini. Ini dokumen kita untuk menjadi seorang YouTuber, dokumen pajak. Oke, ini yang ketiga, download lagi. Kemudian yang terakhir yang reportnya. Ya, di sini sudah jelas. Masih bisa kita edit. Misalkan ada kesalahan yang di sini, masih ada yang salah di sini. Yang warna biru ini ada yang salah, silahkan edit, dikembalikan dia. Misalkan di sini ada kembali, klik kembali untuk edit yang ini. Oke, saya menyatakan bahwa setelah meninjau pajak dokumen sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Kita klik centang benar. Dan kemudian klik berikutnya. Kita diarahkan ke sertifikat. Ya, di sini kita ada perjanjian dan menyatakan bahwa ini benar. Dengan dari ancaman hukum atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa saya telah memeriksa informasi dalam formulir ini dan informasi yang diberikan benar dan lengkap sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya. Dengan menyadari ancaman hukum atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa saya adalah pemilik manfaat, orang yang disebut di bagian identitas, pendapatan yang terkait dengan formulir ini, orang yang disebut di bagian identitas pajak untuk transaksi broker atau pertukaran barter. Selain itu, saya mengizinkan formulir ini untuk diberikan kepada pemotong pengungkapan pajak yang memiliki kendali ke pajak Amerika. Silakan tanda tangan di sini, nama lengkap resmi, tanda tangan pemilik manfaat atau individu yang diberi otoritas untuk menandatangani atas nama pemilik manfaat. Kita silahkan klik nama kita sendiri. Oke. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Atau bisa seandainya diberikan kuasa, silahkan. Tidak, saya bertanda tangan dan atas nama tercantum di bagian tanda tangan, misalnya agen, pengacara, penerima kuasa, pelaksana, wali, orang tua, pemberi kuasa. Klik berikutnya. Di sini kita ke aktivitas dan layanan menjalankan Amerika Serikat dan affidavit. Aktivitas dan layanan dijalankan di Amerika Serikat. Bisa kita klik di sini. Oke, kita lihat layanan dan aktivitas yang dilakukan di Amerika Serikat oleh non-penerima pembayaran Amerika Serikat dapat dikenakan pajak potongan pungutan Amerika Serikat dan Google. Mungkin wajib memungut pajak Amerika Serikat dari pembayaran Anda. Jika memilih tidak, Anda menyatakan bahwa Google tidak membayar Anda atau organisasi Anda atas layanan atau aktivitas yang dilakukan di Amerika. Jika memilih iya, Anda mungkin dapat mengurangi tarif atau menghilangkan pajak potongan pemungut pajak jika Anda melengkapi formulir pajak Anda dengan klaim perjanjian pajak penghasilan yang valid. Kita tutup. Ya, kita tinggal isi yang ini. Pernahkah individu atau entitas yang disebut di bagian identitas pajak melakukan aktivitas layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Kita tidak pernah di sana ya. Saya menyatakan bahwa layanan diberikan kepada Google atau berafiliasi akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat, dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk pesawat atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik berlokasi di Amerika. Oke, kita bisa baca di sini. Layanan dan aktivitas, kalau kurang jelas, jika memilih tidak, Anda menyatakan bahwa Google tidak membayar Anda atau organisasi Anda atas layanan atau aktivitas yang dilakukan di Amerika. Jika memilih ya, Anda mungkin dapat mengurangi tarif atau menghilangkan pajak pengguna. Nah, kita di sini, oke, sudah kita klik tidak di sini. Maka yang individu atau identitas tersebut bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika. Kita klik tidak. Oke. Kemudian pernyataan tertulis perubahan status. Bisa lihat di sini. Surat pernyataan tentang status tidak berubah menyatakan bahwa informasi mengenai formulir pajak sudah akurat per tanggal tertentu di masa lampau. Google mengumpulkan surat pernyataan ini untuk formulir pajak yang diberikan setelah aku dibuat
atau dibayarkan. Dengan surat pernyataan ini, Google dapat menerapkan tarif pajak potongan pungut yang tepat berdasarkan formulir pajak yang diberikan untuk periode yang dicakup dalam tanggal surat. Oke. Kemudian, apakah Anda memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Kita klik ya, saya memberikan informasi pajak atau profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Oke. Atau saya memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Kita klik karena kita baru, kita klik saya memberikan info pajak. Dan kita klik kirim. Ya, kita diarahkan ke kelola info pajak. Di sini info pajak kita sudah kita berikan ke pihak pajak Amerika bahwa status kita sudah disetujui pertanggal 22 Maret 2021 atau yang saudara-saudara kirim, kemudian formulirnya sudah diklaim dengan alamatnya, dan sertifikat aktivitas di luar Amerika juga di sini bisa kita download semua sertifikatnya. Seperti ini, kita lihat sertifikat untuk Amerikanya, ini bisa kita download, kita simpan, dan formulir-formulirnya. Oke, setelah ini kita bisa mengecek email kita. Silahkan keluar di Google AdSense Anda. Oke, kita sudah keluar. Kita lihat di email kita. Oke. Ya, Google Payment. Informasi pajak Anda disetujui. Jika tidak ada lagi penangguhan pembayaran di akun dan jumlah saldo Anda di atas nilai pembayaran minimum yang mungkin berlaku, Anda akan menerima pembayaran secara tepat waktu dan potongan pajak secara akurat. Anda dapat melihat atau mengonfirmasi informasi pajak Anda di pusat pembayaran Google. Di sini kita bisa lihat info pajaknya. Silakan klik yang di sini. Kita diarahkan ke info pajak kita. Oke, tadi 10%, 10%, 0%. Oke, demikian cara kita mengisi informasi pajak pribadi di akun Google AdSense kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-temanku untuk mengklik subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian like dan bagikan video ini, share video ini jika video ini bermanfaat untuk rekan-rekan kita yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.